Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Fathia Nurani, NIM 140142023, nomor presensi 24, rombel CPGSD angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan dalam pembelajaran kelas rangkap atau PKR. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah bentuk mengajar yang memungkinkan guru dalam waktu yang sama menghadapi beberapa kelompok kecil dan siswa-siswa bekerja secara perseorangan. Nah, keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan membimbing murid dalam belajar secara berkelompok dengan jumlah berkisar antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan dalam pengajaran perorangan atau pengajaran individual adalah secara kemampuan guru dalam membimbing murid dalam belajar secara individual, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar atau bermasalah. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai variasi pengorganisasian. Nah, penggunaan variasi pengorganisasian dimaksudkan agar murid terhindar dari perasaan jenuh dan membosankan yang menyebabkan perasaan malas menjadi muncul. Nah, variasi pengorganisasian merupakan keterampilan guru di dalam menggunakan bermacam-macam kemampuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran sekaligus mengatasi kebosanan atau kejenuhan oleh siswa. Nah, dalam variasi pengorganisasian terdapat beberapa macam, yakni yang pertama ada variasi pengelompokan siswa. Yang kedua ada variasi penataan ruang. Lalu yang ketiga ada variasi sumber belajar. Lalu yang keempat ada variasi model implementasi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, yang pertama yaitu tidak semua topik dapat diajarkan melalui kelompok kecil dan perseorangan. Lalu yang kedua adalah dalam pembelajaran kelompok, langkah pertama yang harus dikerjakan guru adalah mengorganisasikan siswa, sumber materi, ruangan, serta waktu yang diperlukan. Lalu yang ketiga, kegiatan kelompok kecil yang efektif harus diakhiri dengan kulminasi atau puncak kegiatan yang berupa laporan, rangkuman, dan sejenisnya. Lalu yang keempat, dalam pembelajaran perseorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi sehingga kondisi belajar dapat diatur dengan cepat. Lalu yang kelima, kegiatan dalam pembelajaran perseorangan dapat berupa bekerja bebas dengan petunjuk yang telah disiapkan guru dan belajar mandiri sesuai dengan jadwal kegiatan. Nah, selanjutnya ada komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, lalu yang kedua, keterampilan mengorganisasikan kegiatan, dan yang ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, lalu yang keempat, ada keterampilan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk daftar pustaka dari materi yang saya sajikan yakni bisa dilihat sendiri ya teman-teman semuanya. Nah, sekian pemaparan materi yang saya sajikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.